Jangan bohong sama jam orang. harus tepat. Nggak bisa main-main sama orang. Ya, dan sekali lagi komitmen itu penting sekali. Ketika kita mau melakukan sesuatu, ya kayak contoh. Kepercayaan itu kan susah kita kalau Iya. Dan kita harus buktiin ya Pak Cok. Iya, harus buktikan tuh ya. Dan saya rasa Pak Cok dulu juga jalaninnya awal-awal kan mungkin masih kurang paham, kurang ngerti. Kita belajar ya. Mana kesalahan kita perbaiki terus ya Pak. Tapi nggak pernah menyerah. Nggak pernah menyerah. Keren banget Pak Cok. Jalan terus ya. Jalan terus. Welcome back, balik lagi di acara yang bombastis. Apalagi kalau bukan di acara apa nih Pak Cok? Dapat channel, Dapat banget. Bersama gua Peter seperti biasa, dan kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih Sobat Dapet. Siapa lagi kalau bukan Pak Cok dari Bali. Yeay. Apa kabar Pak Cok? Baik ya, luar biasa ya. Nah, hari ini Sobat Dapet kita agak berbeda nih ya, karena kita lagi di Bali nih Sobat Dapet. Kita dapat channel Goes to Bali. Ya Pak Cok ya? Iya Pak. Dan juga Sobat Dapet, Pak Cok ini warga asli Bali nih. Dan kali ini kita mau ngobrol soal tanah di Bali. Ya, karena Pak Cok ini juragan tanah Bali nih Sobat Dapet. Mau tahu soal tanah, jual beli tanah? Ini nih bosnya. Ya. Gimana Pak Cok, sehat-sehat? Sehat Pak. Sehat ya. Oke, umur berapa nih Pak Cok sekarang? Sekarang 67. 67 tahun Sobat Dapet ya. Lahir di Bali dan Pasar. Ya. Bali dan Pasar. Jadi ini sesepuhnya Bali nih Sobat Dapet, Pak Cok ya kan. Anak udah berapa? 3 Pak. 3 ya. Udah gede-gede ya berarti ya? Sudah kerja deh. Waduh. Jadi kepala cabang Mandiri Canggu. Oh, kepala cabang Mandiri Canggu. Itu anak yang pertama tuh? Yang pertama. Oh, ya. yang kedua? Yang kedua udah tamat juga, tapi dia sipil tidak kerja, jaga anak. Oh, oke. Yang ketiga apoteker. Itu yang paling Apoteker. kecil, ya. Luar biasa. Ya, sudah jadi Pak. Oke, udah jadi ya. Wah, sekarang berarti udah santai-santai nih Pak Cok ya. Iya, Pak. Luar biasa Pak Cok. Saya mau nanya nih ya. Kan Bali ini nih boleh dibilang nih ladang investasi juga nih ya, untuk ya beli tanah gitu tuh sangat-sangat menarik ya. Sangat menarik. Nah, sekarang banyakan orang investornya ngambil di utara Pak. Nah, Bali harga Utara. tanah Bali Utara relatif murah. Nah, itu biasanya ngambil ke sana aja. Kalau di kayak Kuta, mana Seminyak, enggak berani karena terlalu tinggi harganya. Oke. Enggak bisa jual lagi. Kalau Bali Utara tuh berarti di daerah apa aja tuh? Singaraja. Singaraja. Ya, kayak perkebunan, semua larinya ke sana sekarang, kebun kopi, cengkeh, kayak durian, lari ke Singaraja. Lari ke sana semua ya, untuk semua bikin. orang invest ke sana lagi. Oh, berapaan sih Pak Cok di sana? Tergantung lokasi Pak. Kalau kayak masuk ke dalam-dalam gitu ya ada yang 10 juta, ada yang 12 juta. 10 juta per are Pak. Per are. Oh, buat Sobat Dapet nih ya, sebagai informasi tambahan, kalau di Bali itu kita kita bicara tuh per are nih. Per are, kalau beli nih ya. Jadi 1 are itu sama dengan 100 meter persegi. Betul. Jadi kalau misalnya Pak Cok bilang tadi berapa per are? 10 ada yang 10 ada juta yang 15, tergantung lokasi lah. Nah, itu 10 juta untuk 100 meter persegi gitu ya. Tergantung lokasi ya. Kalau Lovina itu agak tinggi Pak, sudah mahal soalnya kan tidak ada tanah lagi. Kalau mau beli sana terpaksa harus semua di atas 250 juta. Per are tuh? Per are. Wah, luar biasa ya. Kalau misalnya pinggir pantai begitu tuh kan tadi Pak Cok bilang 250 juta per are gitu ya. Ya. Itu ada yang beli? Ada yang beli, ada Pak, masih ada. Masih ada yang Kalau beli di ya? atas itu udah mungkin. Kayak di Sanur tuh sekarang udah sampai 3 Pak, 3 M kayak di Sanur. 3 miliar per are Per ya? are. Oke, dan itu justru lagi jatuh harganya. Lagi jatuh harganya. Kalau biasa normal sampai 4 Pak. Sampai 4 ya. Nyari tanah juga susah sana Pak. Karena nyari tanah juga Ya, susah. Pembelinya banyak, susah nyari. Nah sekarang kebetulan banyak yang jual karena pandemi ini gitu. Oke, dan itu biasanya luasannya berapa sih Ada Pak yang Cok? 1000 meter, ada yang 2000 meter. Yang kecil udah ada Pak, yang kecil-kecil. Berarti sekitar 20 are, Iya, 30 are. Ya, 15 are gitu Pak. Paling besar yang Pak Cok pegang? Kalau di Sanur
Sanur sekarang dikit Pak, 13 are. Kalau 13 daerah are. utara banyak saya pegang, ada yang 16 hektar, di Ubud saya ada pegang. Oh, 16 hektar? Ada. Itu di Ubud apa di? Dekat Ubud. Dekat Ubud? Ada Pak, sawah bagus tuh, satu komplek tuh. Oh, itu berarti Karena daerah udah 250, sertifikat, Ya sudah hak milik Pak. dah hak milik. Nah, itu Oh, oke. Itu mintanya juga di atas 200. 200 ya, 200 Dulu juta kan, per are. Dulu kan 400-an Pak. Sekarang udah turun karena pandemi ini. Oh, turunnya 50% sendiri ya? Kurang lebih begitu lah, orang-orang butuh soal banyak. Wow. Dulu dia mau invest, sekarang nggak berani kan, maksa jual lagi gitu. Terpaksa jual lagi. Oke, Dulu oke. kan rencana bikin villa, karena invest, karena tamu begini nggak berani dijual lagi karena kebesaran dia. Cuma perorangan punya Pak. Perorangan punya. Ya bisa sampai 40 sertifikat tuh. Dah. Oh iya, 40 sertifikat, luar biasa. Dulu beli dikit dikumpulkan dikira maju. Sekarang gini kan dia paksa jual lagi. Iya. Dan ini sobat dapat ini, Pak Co ini temennya dapat channel ini udah 10 tahunan ada kita nih ya Pak Co ya, 10 tahunan luar biasa nih. Saya belajar banyak nih sobat dapat nih dari Pak Co tentang jual beli tanah ya kan. Iya. Kita belajar sama sesepuhnya Bali nih, juragan tanah Bali nih ya. Oke. Nah, terus kalau apalagi nih Pak Co? Kalau misalnya kita bicara harga tanah yang paling mahal nih sekarang ini di mana nih kalau di Bali? Paling mahal di Seminyak, paling mahal. Di Seminyak ya? Ya. Berapa? Itu Berapa? Tahun 2010 aja Pak ya. Itu sampai 10 M per are. 10 miliar per are. Per are. Dan itu mereka biasa jual berapa are total? Udah ada 20 are, ada 30 are. Kan sekarang udah susah nyari yang gede Pak. Oh, udah susah nyari yang Nyari gede. gede, pengen orang tinggal rumah-rumah yang sudah jadi, karena dia butuh uang, dikejar bank, ya murah, dijual murah tuh Pak. Sampai 4,5, 5 M dia jual tuh per are. Per arenya ya, pas setengah, sampai 5 M Itu tuh. juga jalannya nggak bisa mobil gede Pak, satu mobil itu aja yang masuk. masuk itu. Iya, kecil-kecil. Tapi dia kan menang namanya Seminyak. Itu. Karena namanya Seminyak. Iya, banyak bule-bule sedang Dan di sana. iya itu jadi saya jadi keinget ya Pak Co. Saya kan sering nonton YouTube juga ya, YouTube ya para ada YouTuber-YouTuber Iya. lain lah ya. Sekarang ini kayaknya atau sebelum pandemi lah ya, itu banyak sekali villa-villa yang disewakan murah tuh. Misalnya cuman berapa ratus ribu gitulah Ya, per betul, malam, dan itu kan posisinya di dalam. Di dalam. Nah, tapi itu ya mungkin asumsi saya tuh sekitar ya paling 300 meter persegi lah. Iya. Ya 3 are, 4 are lah itu villa. betul. Tapi tuh kita masuk ke dalam bagus banget tapi tempat villanya Tempatnya itu villanya luas bagus, gitu ya. ada Ya, kolam ada renangnya. itu. segala Itu macam. kebanyakan di Seminyak tuh yang Itu Seminyak biasa ya? disewakan gampang, oh boleh di sana. Iya. Daerahnya terkenal. Sekarang habis ini sekarang kan larinya ke Canggu udah mulai. Canggu ya? lebih murah tanahnya gitu. Oh, dibanding di Seminyak. Oke. Kalau Canggu itu mesti di atas 1 lah, 1 M lah. Di atas 1 M per are paling ya? murah 800. 800 juta Iya, per are kalau di iya, Canggu. Wah, Maka luar boleh biasa. mengalihkan ke sana, orang-orang sini mengalihkan. Nah, investornya kan uangnya nggak begitu gede kan. Dari ke sana karena murah, Pak. Karena Investnya, murah. Harga tanah murah, kalau bangun kan tetap biasa. Iya. normal. Tuh. Oke. Kalau di Kute berapaan tuh per are sekarang? Kalau di Kuta susah nyari Pak, di Kuta sampai 6 sampai 8 di Kuta Pak, tapi nyari barang susah Pak. 8 miliar per are ya? Per are ya paling murah, kalau memang orang butuh masuk ke dalam paling 4 lebih lah Pak. 4 lebih dan Kalau itu. pinggir jalan udah dapat banyak yang nyari. Oh. 8 M pun orang berani, yang jual tidak ada, banyak sistem kontrak sekarang dia pintar-pintar. Oh, sekarang. oke. Nah orangnya udah maju kan, ngapain dia jual kontrak 30 tahun uang banyak juga tanah milik lagi kembali gitu loh Pak. Banyak gitu sistemnya Iya, gitu. dan- Nah orangnya sudah maju, dia udah ngerti gitu loh Pak. Udah ngerti ya? Iya. Kalau Denpasar? Denpasar paling tinggi kayak Renon tuh yang strategis mahal Pak. 4 M-an dari daerah Renon ya. Kalau masuk 1,8 lah. 1,8 M per are. Ya. Kalau di pinggir jalan gede pasti di 4 M, 2,5 M. Kalau yang tanahnya gede Pak. Kalau Iya. kecil tanahnya pasti mahal. Dia kecil gitu loh Pak. Nah, kita bicara gede itu berapa gede itu? Gede paling 1000 meter. 1000 meter persegi. Iya. Kalau kita bicara kecil berarti paling 4 are, 3 are, 6 ya are. 400-300 gitu. meter Iya. persegi gitu lah ya. Iya. Oke, berarti kan dari hasil kita ngobrol barusan tuh ketahuan kalau misalnya nih kalau kita mau investasi sekarang ini kita targetin sekitar Bali Utara nih. Di Bali Utara yang murah, bisa terjangkau, jadi bisa untungnya gede sana. Pak. Bisa untungnya gede dan itu biasanya jualnya setahu saya gede-gede tuh kalau di Bali Iya, Utara bisa- tuh. di sana Hektar-hektaran tuh. Paling kecil dan 60 are Pak. 60 are ya. Oke. Dan juga setahu saya ada dalam waktu dekat ini ada jalan tol mau dibangun dari Ya, mana tahun sampai depan mana? katanya dari Manuk sampai Mengui. Oke. Katanya tahun depan udah mulai.
Itu berarti dari Bali mana sampai ke Bali mana tuh? Dari barat sampai ke tengah Pak, Mengui. Oke. Udah mulai tahun depan udah pasti mulai Pak. Oke, dan itu boleh dibilang jadi semakin gampang ya aksesnya Makin ya? gampang jadinya aksesnya, jadinya kan mobil tidak begitu macet jadi Pak. Iya. Jadi truk lewat mana apa gitu rencananya. Udah tahun depan udah pasti mulai Pak. Dan juga ada rencana pengembangan airport baru ya? Iya di Bali Utara. Bali Utara ya? Sumber Kimo dekat-dekat sana katanya. Di dekat mana Pak? Sumber Kimo. Sumber Kime. Iya, Bali di utara, tapi di barat ya kan. Ya, dia posisi di barat ya? Iya, di barat. Berarti barat utara gitu Iya, lah ya? utara tapi di barat ya. Karena kalau sekarang kan Ngurah Rai itu ada di bawah ya, bawah, di dia selatan iya, ya. iya. Dan itu kelihatannya sudah penuh ya? Sudah penuh, jadi maka bikin ke sana. Oke. Jadinya biar ekonominya normal kembali kan. Oke. Bagi rezeki lah Pak. Gitu. Ya. Pemerintah ya begitu, biar macet di Denpasar rumah Kuta. Betul, karena kayaknya udah padat banget ya, daerah Kuta, Denpasar. Kalau Renon itu di sebelah mana Di ya? Denpasar Pak. Denpasar kan ya? Jantung kota tuh. Nah, jantung kota ya. Renon tuh Bapak pegang? Ada pegang lahan banyak gitu? saya pegang lahan, rumah ada apa saya pegang. Ah, itu berapaan tuh di sana di Kalau Renon? rumah serah di sana 3 arenya 6 M Pak yang bagus. Bagusnya 6 6 M ya? 3 are 6 M dari 5,5 kalau yang agak jelekan rumahnya Pak ya. Nah, kalau misalnya nih ada misalnya saya nih pengen beli rumah 200 jutaan gitu, 300 jutaan. Tidak ada di sana Pak. Tidak Kalau dapat di sana. kalau di Bali di mana tuh? Ada nggak? Kalau yang gitu di atas 300-an tetap di daerah Tabanan Pak. Tabanan. Nah, ukuran tanahnya paling 70 meter. Nah, Rumahnya 2 kamar. Dua kamar. Itu udah harganya 300. 300 jutaan gitu ya. Dapat, iya. Tabanan itu ada di Bali mana Di tuh? Bali yang di Bali Tengah Pak. Bali Tengah Dekat ya? kok Pak dari Denpasar cuma ya kira-kira 40 menit lah. 40 menit. Itu 300 juta masih 300-an, ada. 325 masih ada. Paling murah ada 200 sana Pak. Tapi rumahnya agak jelek gitu loh Pak. Dan masuk ke dalam gitu Masuk ya. tapi akses mobil bisa Pak. Akses mobil bisa ya. Nah, Pak Cok juga cerita ya kan, Pak Cok juga ada lahan ya, yang rencana mungkin boleh sharing ya, kan kita sempat ngobrol nih ya, sobat dapat bareng Pak Cok ya. Jadi ini Pak Cok kan pegang ada lahan, beberapa lahan lah, punya sendiri. Punya sendiri. Dan waktu itu biayain sekolah anaknya itu. Anak-anak itu kan waktu itu kena anak-anak kuliah, kita ada uang ya jual bertahap Pak, dikit 10 are, 5 are. Iya, jadi Untuk biaya sekolah waktu zaman itu, sekarang kan nggak jual lagi karena udah tamat semua. udah tamat sekolah semua ya. Nah, jadi itu Pak Cok hidup dengan jual tanah gitu ya. Iya. Tanah pelan-pelan 1 are, 5 are. Itu tanah di mana Kak? Di Singaraja. Di Singaraja tuh ya. Di Nah, itu untungnya 1 are 5 are juga lumayan banget tuh sobat dapat ya. Dan juga ada rumah yang ada rumah waletnya. Ya, itu di Gerogak mau saya jual tuh Pak. Di mana tuh? Di Gerogak, Singaraja. Singaraja tuh ya. Itu berapa besar tuh? 3.000 meter Pak. 3.000 meter persegi. Iya. Waduh, itu mau dijual berapa tuh per Saya are? mau jual per arenya cuma 60 Pak per arenya. 60 juta per Udah are. termasuk rumah walet 3 Udah lantai termasuk. itu. Itu rumah waletnya hidup tuh. Hidup, tapi kan kita harus pasang listriknya dulu karena saya cabut Pak. Jadinya air tidak jalan, burungnya pergi. Nah, kaset tidak hidup untuk narik itu Pak. Dulu kan sudah nyarang, nah saya tinggal gitu. Oh, dulu udah sempet nyarang kan? Udah nyarang. Walet langsung tidak ada Wah, ini kalau walet Bali bagus tuh ya? Bagus, mahal Pak sekarang. Mahal ya? Kira hampir 18 ya. Paling murah ada kalau yang kotor 13 juta per are. Per kilo ya. Per kilo, Nah, 13 itu, juta kotor ya? Kotor, kalau yang bersih sampai 22. Oke, boleh deh habis ini kita ngobrol nih Pak Cok, saya sama Pak Cok nih untuk dunia walet nih ya. Iya. Banyak yang gitu-gitu tuh kalau Iya. kita biasanya kan itu dari China yang ambil ya, pilot-pilotnya biasanya. Ya order sekian kilo, bawa terbang dijual di sana gitu. Oke. Itu biasanya. Pak Cok, mau nanya lagi nih Pak Cok, kenapa terjun di investasi tanah? Karena kita ada kalau terjun investasi bisa menguntungkan Pak. Timbang kita punya mobil, rugi Pak, tiap tahun rugi. Kalau invest tanah tidak pernah rugi, pasti Pak untung gitu loh. Pasti untung Pasti ya? untung, kalau udah tanah pasti untung. Kalau kita invest mobil pasti susun terus Pak. Iya. Ada harganya gitu. Sejak pertama kali investasi tanah itu waktu Pak Cok umur berapa? Saya udah umur 28 udah mulai Pak. 28 tahun sudah udah mulai. investasi Kita ada tanah? untung beli gitu Pak. Kita Maksudnya untung gimana tuh? untung Kan kita dulu ada kerja kita gitu kerja. ya? Karena banyak teman-teman yang bantu kita, dikasih modal, pas kita jual, kan dikasih fee-nya dia sekian persen untuk yang kita pegang namanya kita sendiri kan. Oke. Nah, karena dia modalin, pas jual kita dikasih keuntungan, saya belikan tanah gitu Pak. Jadi kita
beli tanah itu Jadi tanpa duit, berkembang jadi biak gitu ya. berkembang itu jadinya. Beli tanah tanpa duit, Sobat Dapet. Hanya ada di Dapet Channel bersama Pak Cok. Waduh, luar biasa Pak Cok. Oke, Nah, teman-teman yang bantu gitu aja. itulah pentingnya pertemanan, persaudaraan ya Pak Cok ya. Yang penting kita tuh jujur gitu loh, Pak. Jujur. Jujur, jangan bohongin orang gitu aja. Jangan bohongin orang, jadilah Orang percaya kita apa aja tinggal telepon dia bantu gitu loh, Pak. betul betul itu betul banget sih dan apa namanya Yang penting kan perjanjiannya apa kita tuh betul. Mm. tidak pernah itu meleset ya. Ya, kita harus pegang omongan Iya, kita. komitmennya harus pasti itu Pak, nggak bisa main-main. Ya, itu saya setuju Percayaan. banget sih. Dan mungkin saya mau nanya lagi nih, Pak Cok nih. Kan kita bicara nih ya, kalau di Bali nih, kalau kita bicara Bali Utara itu kan masih banyak lembah-lembah, Iya. bukit-bukit. Maksudnya tanahnya itu ya masih ya beda lah dengan kita kalau kita bicara Kute yang Iya, sudah kayak lain, kota udah gitu ya. beda ya. Kalau Bali Utara kan masih lebih masih bagus, bagus masih banget asli tuh. gitu Pak. Wah, kalau pagi itu kabutnya juga luar Kabut, ya. biasa. Nah, itu yang disenangin sama tamu-tamu, lihat burung pas datang rame-rame kan. Iya. Dan juga apa namanya kalau kita bicara Bali Utara, mungkin orang paling tahu ya itu Lovina. Lovina sama Lihat Menjangan. dolphin. Iya, dolphin sama Lumba-lumba. Menjangan, Pulau Menjangan Pak. Pulau ada Pulau Menjangan untuk oke. diving Untuk khusus, diving. ya. Itu Bali Utara juga. Iya, tuh? Bali Utara, tamu-tamu paling senang di sana. Oh, jadi sebenarnya udah banyak gitu yang ke sana diving. Tapi tamu-tamu yang tahu pasti ke sana, Pak. Diving. Itu kebanyakan tamu-tamu Khusus dari diving luar negeri? Dari Italia, Hmm. Australia, Jerman semua tahu di sana, Pak. Oh, pada larinya ke Bali Semua Utara. larinya ke sana, dia divingnya tuh. Pantes makanya Pak Cok tadi bilang kalau mau investasi Lari ke sana. lari ke bagus. sana udah harga masih murah. Ya modalnya kecil. Modal gitu, Pak. kecil tapi ke depannya Bagus, gitu iya, ya. itu. Wah, luar biasa. Oke. Nah, terus saya mau tanya lagi nih. Kan sekarang juga banyak nih apa namanya orang-orang dari luar negeri ya, ya bule-bule Iya. apa gitu ya yang punya tanah, punya bangunan, punya villa di sini ya. Banyak punya villa, tapi dia kan pakai atas nama orang sini, Pak. Atas Lokal. nama orang lokal. Oh, iya, tapi dia ya itu aja biasanya. Kalau dia kan nggak boleh, orang asing nggak boleh. Iya, orang Dia asing nggak boleh kan. Bantu sama orang sini. Jadi sertifikat juga Dia bawa sendiri. Tanggungannya kalau dia percaya notaris, dia titip di notaris. Titip di notaris. Nah, notarisnya yang punya tanggung jawab. Kalau dia menjual juga cuma urusan sama notarisnya dia, kepercayaannya. tapi itu. atas nama orang Nama lokal. lokal, Sobatnya dia iya, di sini lah di betul, Bali betul, gitu ya. sahabatnya dia. Oke, menarik. Nah, jadi kalau kita bicara nih ya, Nusa Dua, udah pasti mahal banget tuh. Nusa Dua udah bisa ngomong lagi, Pak. Nah, Mahal ini banget, jadi orang jual pun nggak ada. Paco ini, waktu Nusa Dua masih tanah, Masih murah, zaman itu mesti 2,5 juta. 2,5 jutaan. Ini Ini, ngambil di sana. ini Paco yang jual-jualin tanah-tanah di Nusa Dua nih, sobat dapet nih. Yang akhirnya jadi banyak hotel-hotel deh. Ya, jadi hotel sekarang. Oke, jadi Nusa Dua nih ya, yang bikin rame Nusa Dua nih salah satu ini Paco nih. Dulu tuh pasir Pasir semua. semua ya. Iya, kan belum ada hotel zaman itu, Pak. Jadi Itu Paco udah jual-jualin tuh. Jual, ada teman suruh jual, kita jualin. Gitu aja dulu. Marubeni ya, Marubeni dulu, Marubeni Group. Marubeni Group ya. Iya. Wah, luar biasa. Sampai jadi sekarang ya. Sudah jual semua dia. Iya. Habis semua, udah balik kan dia. Udah balik ya. Iya. Dulu tuh 2,5 juta per hari ya. Oh, kayak di Kuto dulu kan banyak juga, ya, kayak kerobokan itu masih 3 juta zaman itu, Pak. Kalau sekarang? Sekarang udah, waduh, sekarang udah tidak bisa ngomong, sana sudah 4 mungkin sana. 4 eman Oh, iya. per hari ya. Iya, Dulu tuh 3 juta itu tahun berapa itu, Paco? Tahun ini, waktu itu tahun 87 ya? 87. Iya. Wah, Ya, 3 juta, 4 juta sana. kenaikannya luar biasa ya. Iya, 87 tuh. Wow, keren. Nah, jadi kalau sekarang nih ya, banyak gak sih yang masih beli tanah di Bali? Masih ada Pak yang bermodal, masih senang beli di Bali. Masih seneng ya? Masih senang. Ngumpulin tanah di Bali ya? Tanah di Bali. Masih ada, Yor. ada aja. Orangnya itu aja atau Beda-beda Pak. Beda-beda ya? Biasanya beda. Nah, teman-teman yang hubungin kan ini kan dikenalin gitu kan. Itu aja. Biasa kebanyakan orang mana yang beli tanah di Bali? Orang Jakarta, Surabaya, Hah? Solo banyak di Bali. Solo segala ya? Dan itu biasa dijadiin villa apa kebanyakan Nggak, dijadiin kebun? Cuma dibiarin gitu aja. Kalau dia beli kebun dibiarin tuh ada yang rawat Pak. Oh, ada yang rawat? Ada yang Orang ngurusin. sekitaran situ Orang juga? sana yang punya kebun itu juga bisa. Kan dia carikan ini bisa juga nanti bagi hasil dia. Bagi hasil? Dia 2 kali 1, makanya dia dapat 3.000. Yang punya tuh dapat
yang ngurusin dapat 1.000 gitu loh Pak. Bagi tiga jadi hasilnya. Bagi hasil ya. Iya, Dan panen tuh. apa namanya kalau kita bicara lahan di Bali ya, berarti rata-rata sudah bersertifikat atau masih tanah Sudah girik? bersertifikat banyak. Udah Banyak. kalau girik susah jual Pak. Ya, Pasti jadi- kita harus urus lagi kan suratnya sana sini. Ya, jadi sobat dapat di luaran sana kita kalau punya lahan itu sebaiknya sudah ada sertifikatnya gitu ya. Lebih aman. kita juga. Kalau tanah girik itu tuh sama dengan ya tanah yang iya. nggak jelas lah. Bisa sengketa macam-macam. Bisa nanti. sengketa, sertifikatnya juga nggak jelas, ya, bahkan nggak ada gitu ya. Itu perbedaannya tuh sobat dapat tuh. Dan biasa tanah di sini itu statusnya Hak milik banyak. hak milik ya, Iya, bukan hak HGB ya. Enggak, hak milik Pak. Jadi ada hak milik, ada hak guna bangunan nih sobat Hak dapat. guna bangun dia kontrak tuh. Ya, biasanya. itu sistemnya Kontrak. sewa tuh kayak sewa lahan gitu jadi ya. Hak guna bangunan, bangunan milik ya si Milik penyewa. si penyewa, betul. Dan biasanya sih berarti kalau di Bali nih rata-rata sudah sertifikatnya hak milik nih ya. Hak milik ya. Oke, menarik. Kalau ada Lihat ekstra keadaan gimana, baru bisa kerja lagi. Gitu. kalau ada ekstra duit ya investasi tanah, mumpung harganya lagi pada turun. Iya. Berarti kalau yang saya tangkap ini turunnya sampai 50% nih Iya. tanahnya. Ya. Oke, keren. Ya, sobat dapat umur 67 tahun ya masih aktif ukur tanah tuh yang berhektar-hektar, naik turun bukit, naik turun lembah gitu ya. Iya. Off-road. Kuat tuh, masih kuat sobat dapet, ya kan? Jadi ini memotivasi kita semua nih, ya kan? Ini Pak Cok nih memotivasi saya hari ini. Kalau saya kan kadang jalan gitu udah capek gitu kan, denger Pak Cok masih naik turun gitu, sama tenang-tenang aja, wah ini saya semakin semangat nih ya untuk bisa kayak Pak Sambil Cok nih. olahraga kita Pak. Iya, Biar sambil sehat olahraga semua. ya. Iya. Betul sekali. Oke, thank you banget loh Pak Cok Iya, untuk sharingnya iya. pada malam hari ini ya. Dan dari sini kita belajar sesuatu nih sobat dapat. Pertama, jadilah orang yang jujur. Iya, betul. Kita harus jujur baru Betul, bisa ya? percaya orang-orang percaya sama kita lagi gitu Pak. Pegang komitmen. Ya, komitmen itu harus ada. Jadi Tidak berani bohong sama orang. Ya, jangan bohong sama orang. Jam harus tepat. Ah. Tidak bisa main-main sama orang. ya, dan sekali lagi komitmen Iya. itu penting sekali. Ketika kita mau melakukan sesuatu, ya Cari kayak contoh. kepercayaan itu kan susah kita kalau main. Iya. Dan kita harus buktiin ya Pak Cok Iya, ya. harus buktikan tuh ya. Dan saya rasa Pak Cok dulu juga jalaninnya awal-awal kan mungkin masih kurang paham, kurang Iya, ngerti. kita belajar ya. Mana kesalahan kita perbaiki terus ya Pak. Tapi nggak pernah menyerah. Nggak pernah menyerah. Keren banget Pak Cok. Jalan terus ya. Jalan terus. Jangan Jatuh mundur. bangun, Iya, jalan terus. Jalan terus. Sampai Saya hari berapa ini. kali rugi juga pernah, udah bayar DP juga pernah tanahnya. Orang nggak jadi kita kan hilang DP-nya gitu. Wow. Risikonya banyak Pak yang gitu tuh. Tapi kita ambil resiko, Iya. pantang menyerah, Iya, pantang menyerah. jujur, berkomitmen, pasti bisa. Pasti bisa Pak. Keren. Mungkin ada lagi Pak Cok mau disampaikan tentang Belum ada Pak. Nanti dunia. lain kali kita sambung lagi. Sambung lagi ya besok-besok ya. Iya baik. Keren banget loh Pak Iya, Cok, iya. udah sharing pada malam hari ini ya. Iya baik Pak. Oke, thank you sobat dapat sudah nonton konten kita. Jangan lupa subscribe, jangan lupa di like, di share, dan ditonton iklannya sampai habis. Siapa tahu nanti dapat channel bisa buka cabang di Bali bersama Pak Cok. Iya, terima Oke. kasih banyak Pak.